Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Kamanda dengan nomor NIM ASAPLIS 2020 12586. Di sini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan coding dari ujian akhir semester dari mata kuliah PWL. Di sini langsung saja kita mulai dari register. Untuk register di sini saya memasukkan username. Pertama saya akan menunjukkan database-nya dulu ya. Ini adalah usernya. Di sini saya akan menunjukkan jika username-nya sama dengan username yang lain. Nah, di sini kita masukkan ininya. Nah, di sini akan error, username sudah digunakan. Oke, lalu kita akan coba untuk membuat ini jika password ini tidak sama ya. Nah, ini maka ada tulisannya password Anda tidak sama. Nah, lalu di sini kita akan membuat yang beneran. Sopo password 123 alamat jalan Sopo Jarwo. Nah, ini udah kita simpan. Nah, ini registrasi berhasil. Nah, maka di sini akan ditambahkan database-nya ya. Yang tadi itu tidak akan ketambahkan karena error, sudah di coding untuk error. Di sini saya akan login sebagai Lutfi dengan password 123. Jika saya salah masukkan password, maka akan ada tulisannya passwordnya tidak valid. Nah, kita login saja langsung. Oke, untuk pertama-tama saya akan langsung jelaskan untuk coding loginnya, karena di sini saya rasa sedikit yang penting itu di loginnya ya. Nah, ini untuk header loginnya saya menggunakan Bootstrap dengan template-nya ini, template mo. Oke, langsung lanjut ke user model. Nah, ini adalah user model dari halaman loginnya tadi. Di sini ada check user. Di sini check user itu kita gunakan dalam untuk proses login tadi. Jadi kita gunakan ininya, check usernya. Lalu ada check user registrasi, kita gunakan saat registrasi. Saat registrasi kita gunakan itu sehingga kita bisa tahu apakah sudah ada atau belum usernya itu. Lalu di sini ada tambah user. Nah, di sini adalah fungsi di mana kita nanti kita gunakan untuk mendaftarkan user di sini ya. Kalau sudah memenuhi semua kriteria akan kita jalankan ini. Oke, itu saja. Langsung ini halaman loginnya seperti ini. Kita menggunakan yang proses login tadi. Lalu untuk halaman register seperti ini. Sama menggunakan form. Oke, jadi simple seperti itu. Langsung kita tutup saja bagian login ya. Oke, bagian login sudah selesai. Langsung kita saja kita lanjut ke pengaplikasian dari aplikasi dari websitenya. Ini kita tekan home, maka kita masuk ke halaman ini. Di sini ada gift dan sedikit penjelasan kenapa harus kita beli di toko ABC. Di sini ada carousel di sini ya. Nah, lalu di sini ada produk-produknya. Di sini ada reviews kayak menggunakan PHP random untuk menciptakan angka-angka randomisasinya ini. Nah, di sini kita bisa ada tombol untuk mengkategorikan barang. Nah, di sini ada makanan, ada minuman, ada kerajinan. Nah, di sini maka akan terkategorikan masing-masing. Nah, untuk home, jika kita klik ranjang, nah ini akan masuk ke checkout. Nah, ini akan masuk ke checkout. Oke, pertamanya kita akan klik di promo dulu. Untuk promo ini sama, isinya hanyalah seperti ini, tentang promo-promonya. Nah, ini untuk promo-promonya. Jika kita klik makanan, maka kita akan masuk ke kategori makanan. Lalu jika kita klik minuman, kita akan masuk ke kategori minuman. Jika kita klik ke kerajinan, maka kita akan masuk ke kerajinan. Lalu untuk tentang kami di sini hanya tentang saya dan rumah saya. Dan di sini ada penjelasan, ini adalah proyek ujian akhir semester untuk Bu Apriliani. Oke, langsung aja ke checkout. Oke, kita checkout dulu, kita kosongkan cart ya. Ini kita lihat, bisa lihat ini di sini di checkout ada daftar keranjang, form checkout, dan di sini ada ringkasan pemesanan. Oke, langsung saja kita pesan. Kita coba beli plakat Semar. Coba kita beli lagi es teh. Kita beli onde-onde 2 ya. Oke, kita beli onde-ondenya 2. Nah, di sini 246.000. Di sini saya login sebagai Lutfi, jadi di sini ada Lutfi. Nah, di sini ada udah terisi semua, kita tinggal pakai dana, nomor rekeningnya misalnya 08. Nah, seperti ini misalnya nomor rekening. Ini adalah jasanya JNE, lalu kita
pasang 15.000 harganya di sini, nanti akan kita jumlahkan. 246 ini adalah harga dari total harga ini. Kita berikan tolong dicek sebelum dikirim. Nah, di sini jika kita klik pesan sekarang, nah di sini maka kan terlihat pemesanannya ini. Jumlah barang 4 di sini. Saya tadi beli 4 barang ya. Nah, ini ada 4 barang tadi. Di sini untuk database-nya bisa dilihat TB order ini adalah orderan saya ID member 1. Nah, di sini yang ID member 4 tidak terlihat karena posisinya sekarang saya menggunakan akun Lutfi. Jika saya login menggunakan akun Mas Joko, maka akan terlihat di sini pemesanannya. Oke, segitu saja untuk checkout-nya. Saya akan tunjukkan untuk menggunakan akun Mas Joko ya. Mas Joko, passwordnya 123. Nah, di sini untuk di checkout maka kita bisa melihat pembeliannya Mas Joko. Nah, di sini juga berganti nih ID usernya. Semuanya sini ini sudah saya set, tidak bisa diubah, dan ini adalah sesuai dengan loginnya. Oke, langsung saja kita bahas tentang codingnya. Untuk coding kita bahas header terlebih dahulu. Header adalah navbarnya ya, yang ada tulisan toko ABC-nya, lalu ada, kita bisa klik home, di sini ada base URL home, di sini ada base URL home kategori, kita passing ID, ada index promo, view chart. Nah, ini biasa. Untuk footer sama, ini footernya belum saya tunjukkan ya. Jadi footernya terlihat seperti ini, copyright, dan ini adalah template-nya. Saya download template-nya di sini. Oke, langsung lanjut ke home model. Di sini home model ini hampir 60% semuanya ada di sini. Fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah get all product. Di sini saya gunakan di home. Ini di index ini untuk menampilkan semua produknya. Lalu di sini get product by kategori. Saya gunakan di menu kategori ya, di navbar kategori di sini nih. Ini adalah get all product, ini adalah get product by kategori. Lalu di sini ada ini dua, ini adalah yang digunakan pada home. Dua itu adalah yang digunakan pada home. Nah, di sini ada parse URL pada home untuk mengambil ID-nya pada saat diklik kategori. Lalu di kategori sini ada get. Ini semuanya itu fungsinya untuk di get kategori ini berfungsi untuk pada navbar. Nah, di sini menggunakan database. Maka jika kita tambahkan data di sini ada kategori produk. Nah, di sini ada makanan, minuman, dan kerajinan. Apabila kita tambahkan satu lagi, maka di sini akan keluar. Maka dari itu kita harus menggunakan ini untuk passing datanya. Lalu di sini ada get via pembayaran. Untuk get via pembayaran ini semuanya sebenarnya dilakukan di keranjang. Sebelum saya lanjut ke keranjang, saya akan menunjukkan dulu coding indeksnya pada home. Di sini ada looping pada produknya. Lalu kita masukkan loopingnya di dalam cart. Nah, sudah. Ini untuk indeksnya. Lalu lanjut ke bagian keranjang. Pada bagian keranjang di sini, ini keranjang. Untuk awal kita buat session baru, kita buat cart. Jika tidak ada session cart, nah di sini ada parse URL sama seperti tadi untuk mengambil ID dari barang jika diklik pada home. Ini ada view chart. Nah, di sini get kategori, get ini semua itu digunakan pada keranjang. Karena pada checkout ini semua dibutuhkan adalah via pembayaran, get pengiriman plus pengiriman karena pada checkout di sini. Nah, di sini ini semua terkoneksikan pada database. Jadi di sini jenis pembayaran itu masuk pada sini, pembayaran via ini. Jadi jika kita tambahkan nanti di sini otomatis akan ditambah. Jadi maka dari itu setiap ini kita harus mengirimkan database ini pada keranjang. Nah, seperti ini. Jadi kita harus mengirim data ini pada setiap keranjangnya, pada setiap view keranjang. Nah, untuk view keranjangnya sendiri, ini adalah fungsi-fungsinya terlebih dahulu: remove, view, dan add, dan index. Lalu ini adalah pada indeksnya. Kita menunjukkan kartnya, cookies ya, menggunakan cookies. Nah, ini untuk menunjukkan formnya. Lalu ini ada loopingnya, looping tadi yang saya bicarakan. Nah, lalu di bawah ini adalah menunjukkan ringkasan pembelian. Nah, itu adalah kode yang pentingnya ya. Untuk bagian about dan promo itu sebenarnya hanya untuk mempercantik saja. Untuk about itu isinya hanyalah cuman ibaratnya seperti href.
Nah, di sini yang di about cuman tampilan saja. Yang di promo sama. Jadi di sini hanya href navbar yang diberikan data dari data untuk memanggil database pada kategori. Nah, di sini sama. Nah, di sini yang berbeda adalah ini foto-fotonya menggunakan base URL. Lalu di sini jika kita klik akan masuk ke kategori 1, jika kita klik akan masuk ke kategori 2, di mana kategori 1 dan 2 itu adalah kategori pada kategori produk ini. Nah, begitu saja coding dari saya. Ini saya run sekali lagi untuk kategori promo checkout Mas Joko, kita logout. Oke, kita misalnya kita akses index, kita akses home, tidak bisa karena kita butuh login. Nah, di sini tidak bisa diakses ya. Baik, segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.